Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menyebutkan perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap negara-negara ASEAN. J. Pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Di sini terbagi menjadi 4 bagian. 1. Pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan. 2. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. 3. Pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. 4. Pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. Dalam memajukan perekonomian di Asia Tenggara, ASEAN sepakat memberlakukan MEI. Pemberlakuan MEI menyebabkan kegiatan perekonomian antar negara ASEAN berlangsung dinamis dan terintegrasi. Salah satu dampak pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN yaitu cakupan kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN semakin luas. Kondisi tersebut terjadi karena pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN menghilangkan hambatan perdagangan antar negara ASEAN. Pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. A. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi pemukiman. Lahan pertanian dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman. Alih fungsi lahan ini biasanya terjadi di daerah pinggiran kota atau lahan pertanian di dekat fasilitas publik. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah terjadi pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian digunakan sebagai tempat pemukiman. Banyak sekarang ini kita lihat di daerah pinggiran kota, lahan pertanian yang dijual dan dibangun rumah-rumah untuk masyarakat. B. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Sektor industri makin berkembang pesat di negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN membutuhkan kawasan industri untuk menunjang perkembangan sektor industri. Penyediaan kawasan industri dilakukan dengan alih fungsi lahan pertanian. Alasan pemilik modal untuk mendirikan perusahaan di pinggir kota sebagai berikut. 1. Pemilihan lahan pertanian dinilai lebih strategis untuk membangun daerah industri. 2. Harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan lahan terbangun. 3. Akses daerah pinggiran kota lebih mudah terjangkau. 4. Daerah pinggiran kota lebih dekat dengan lokasi lahan. Nah, faktor-faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan menjadi laju pertumbuhan penduduk yang pesat. Biaya aktivitas pertanian tinggi, harga jual hasil pertanian menurun,
Minat generasi muda untuk mengolah lahan pertanian makin menurun, serta pergantian ke sektor non-pertanian yang dianggap lebih menjanjikan. Sedangkan apa sih dampak negatif dari alih fungsi lahan pertanian diubah menjadi kawasan industri? Di sini ada dampak negatifnya. 1. Lahan pertanian semakin berkurang atau sempit. 2. Kapasitas produksi pangan nasional mengalami penurunan. 3. Sarana dan prasarana pertanian sudah tidak terpakai lagi. 4. Banyak buruh tani kehilangan pekerjaan. 5. Ruang terbuka hijau mengalami penurunan atau berkurang. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping itu terjadi alih fungsi lahan pertanian diubah menjadi daerah industri. Di mana daerah industri sekarang ini kalau kita lihat banyak terjadi di daerah pinggiran kota, di mana biasanya daerah pinggiran kota itu banyak dialihfungsikan sebagai lahan pertanian ataupun tempat pemukiman. Tetapi sekarang kita bisa lihat banyak sekali lahan-lahan industri itu ada di daerah pinggiran kota. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.